Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soalnya itu ada dua ya, kisi-kisi soal formatif dan kisi-kisi soal sumatif. Nah, kisi-kisi soal formatif adalah panduan yang digunakan untuk menyusun soal evaluasi yang bertujuan mengevaluasi pemahaman siswa secara berkala selama proses pembelajaran. Soal-soal formatif umumnya bersifat diagnostik dan digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang sedang diajarkan. Pada soal kisi-kisi formatif ini saya mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di semester 1. Selanjutnya langsung ke soalnya. Soal dengan memilih jawaban tes objektif. Yang pertama itu adalah soal 2 pilihan. Pada jenis soal ini, siswa diminta untuk memilih salah satu dari 2 jawaban yang disediakan. Di sini saya menyediakan dua jawaban, yaitu benar atau salah. Soal yang pertama, kalimat utama adalah kalimat yang menjelaskan kalimat lain dalam paragraf. Yang pertama A, benar, B, salah. Yang kedua, lingkungan yang bersih akan membuat kita sehat. Yang pertama A, benar, B, salah. Jadi jika dia benar, penskorannya itu mendapatkan 1 poin. Jika salah, dia tidak mendapatkan poin. Jadi total skor maksimal itu adalah 5. Karena di sini saya membuat 5 soal. Terus selanjutnya pilihan ganda. Pada soal ini menawarkan beberapa pilihan jawaban. Biasanya 4-5, tetapi di sini saya membuat sampai 4 pilihan saja, dan siswa harus memilih jawaban yang paling tepat. Soal yang pertama, arti kata gigih dalam kalimat dia berusaha dengan gigih untuk mencapai tujuannya adalah A, malas, B, tekun, C, sombong, D, pemalas. Sudah dilihat di sini jawabannya adalah tekun. Soal yang kedua, makna kata sejahtera dalam kalimat masyarakat desa tersebut hidup sejahtera adalah A, miskin, B, kaya, C, damai dan makmur, D, berbahaya. Jadi makna kata sejahtera dalam kalimat masyarakat desa tersebut hidup sejahtera adalah C, damai dan makmur. Di penskorannya, jika jawabannya benar itu mendapatkan 1 poin. Jika jawabannya salah itu tidak mendapatkan poin atau 0. Jadi total keseluruhannya itu adalah skor itu adalah 5. Jadi mendapatkan 5 poin. Baik, selanjutnya di kisi-kisi soal sumatif. Nah, yang kedua ini adalah kisi-kisi soal sumatif. Soal sumatif adalah panduan untuk menyusun soal evaluasi akhir yang digunakan untuk menilai pencapaian keseluruhan siswa setelah proses pembelajaran selesai. Soal-soal sumatif biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam satu periode belajar. Kemudian langsung ke soalnya saja. Soal dengan mensuplai jawaban atau tes objektif. Yang pertama itu isian singkat atau melengkapi. Jadi pada soal jenis ini siswa diminta memberikan jawaban singkat, biasanya berupa kata, frasa, atau angka yang relevan dengan pertanyaan. Jawabannya umumnya itu tidak panjang ya. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu isian singkat atau melengkapi. Yang pertama, lingkungan sehat adalah lingkungan yang ... Yang kedua, salah satu manfaat membaca adalah ... Jadi jawabannya itu adalah yang pertama, lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih dan teratur. Yang soal yang kedua, salah satu manfaat membaca adalah menambah pengetahuan. Jika jawabannya benar, itu mendapatkan 1 poin.
Oke, jadi total keseluruhan adalah maksimal 5 poin. Kemudian di uraian terbatas, pada soal ini siswa untuk menjawab dalam bentuk uraian, tetapi dengan batasan tertentu, baik dalam hal jumlah kata, kalimat, atau ruang lingkup. Jawabannya lebih mendalam dibandingkan isian singkat, namun tidak terlalu panjang. Langsung ke soalnya saja. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat dan jelas. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama dalam sebuah paragraf? Yang kedua, mengapa penting menjaga lingkungan tetap bersih? Jadi yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan gagasan utama dalam sebuah paragraf? Jawabannya adalah gagasan utama adalah ide pokok yang menjadi inti dari paragraf. Yang kedua, mengapa penting menjaga lingkungan tetap bersih? Karena lingkungan yang bersih dapat menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Di sini penskorannya itu setiap jawaban benar itu mendapatkan 2 poin ya. Jadi total skor maksimal keseluruhan karena 5 soal selanjutnya itu adalah uraian 10 objektif. poin. Dalam soal ini, siswa diminta menjawab pertanyaan dengan uraian yang mengandung fakta dan jawabannya harus objektif serta terukur. Langsung saja, jawablah pertanyaan berikut dengan jelas. Soal yang pertama, jelaskan urutan peristiwa yang terdapat dalam cerita rakyat si kancil dan buaya. Yang kedua, apa yang terjadi jika lingkungan sekitar kita tercemar? Jadi, jawaban yang pertama, jelaskan urutan peristiwa yang terdapat dalam cerita rakyat si kancil dan buaya. Jadi, si kancil ingin menyeberangi sungai. Ia menggunakan kecerdikannya untuk menghitung buaya agar bisa lewat dengan aman. Kemudian soal yang kedua, apa yang terjadi jika lingkungan sekitar kita tercemar? Jawabannya, lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan penyakit dan kerusakan ekosistem. Terus di penskorannya, setiap jawaban benar itu mendapatkan 2 poin. Jadi total skor maksimal itu mendapatkan 10. Karena di sini saya membuat 5 soal. Selanjutnya adalah uraian terstruktur. Pada jenis soal ini, siswa harus menjawab dalam bentuk uraian yang lebih panjang dan disusun secara sistematis berdasarkan poin-poin atau langkah-langkah yang diminta dalam soal. Biasanya soal ini sudah memberikan struktur tertentu yang harus diikuti oleh siswa. Langsung ke soalnya saja. Susunlah paragraf dari kalimat-kalimat berikut menjadi paragraf yang padu. Yang pertama, 1. Kegiatan membaca dapat memperluas wawasan. Yang kedua, dengan membaca kita bisa mendapatkan informasi baru. Yang ketiga, selain itu membaca juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, membaca buku setiap hari merupakan kebiasaan yang baik. Yang kelima, oleh karena itu sangat penting untuk membiasakan diri membaca setiap hari. Jadi jawabannya, jika dijadikan paragraf padu, yang pertama, membaca buku setiap hari merupakan kebiasaan yang baik. Yang kedua, dengan membaca kita bisa mendapatkan informasi baru. Yang ketiga, kegiatan membaca dapat memperluas wawasan. Yang ketiga, selain itu membaca juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Terus selanjutnya, oleh karena itu sangat penting untuk membiasakan diri membaca setiap hari. Penskorannya di sini itu setiap kalimat yang disusun dengan benar itu mendapatkan 1 poin. Jadi total keseluruhan itu adalah maksimal 5 poin. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.